Dikatakan, ya ma'asyaral qurra'i, ya milhal balad, ma yasluhul milhu idzal milhul fasad. Wahai para penghafal Al-Quran, wahai orang yang memberi pengaruh di dalam negeri, tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak. Biar hafal Quran dah jadi. Ya ma'asyaral qurra, wahai ahli qiraat, wahai ahli Quran. Ya milhal balad, wahai orang nang masin pemandirannya di kalangan masyarakat, artinya berpengaruh berwibawa. Ma yasluhul milhu idzal milhul fasad, tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak. Kada berpengaruh lagi akhirnya, walaupun kita lulusan manakah, walaupun gulang kita lilit nang kaya apakah, walaupun status kita berbagai macam status, macam-macam gelarnya, macam-macam S nang apa kan, tapi pun sudah rusak dalam pandangan masyarakat, kada berpengaruh lagi akhirnya. Apabila sudah terlihat noda di pandangan masyarakat, jangankan salahkan masyarakat lagi, kada tahormati lagi lawan sidin, kada berpengaruh lagi sidin, kada masin lagi ucapan sidin, tidak semasin meleh, tidak semasin uyah lagi, tidak semasin garam lagi. Karena apa aja sidin? Tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak. Apabila sudah rusak wibawa kita tadi, oleh karena kita juga bakal lakuan mahuluwakan membawa sarigala dari kandang domba. Paham aja itu sudah kita. Ketahuilah bahwa yang pantas dan layak bagi seorang yang alim, yang mengamalkan agama, hendaklah ia sederhana dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Tidak condong kepada kemewahan dan juga tidak condong kepada berlebih-lebihan. Dan ia juga tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia, juga tidak berlebih-lebihan dalam urusan zuhud. Seyogianya ia menjaga dirinya dari bergaul dengan para penguasa atau para umara dan orang-orang yang hidup dengan dunia. Yang demikian itu dilakukan sedapat mungkin karena takut mendapat fitnah dari kalangan masyarakat ini. Nah, artinya ujar sidin, ketahuilah bahwasanya kita itu selaku orang yang dititipi Allah Ta'ala keilmuan, dipadahkan orang alim atau orang berilmu itu, bagi kita itu jasidin nang sederhana itu nang lebih pantas berpenampilan sederhana dalam segi pakaian, makanan. Kada nang napa guru jerbian ranai kada makan kepala kambing dari mana? Kepala kambing dicari, akun pacang sahin pilih kada mau makan setara kurang nggak makan nang bagaya tuh. Paksa apa kurang murai kada guru jariakan kepala kambing kurang guru hendak. Tak ada orang kepala kambing, nah ini baru pantas aku jadi sabda surangan. Ada tangan kawan menuju tangan kucing, ya tangan kucing di sana mana pak? Surangan aja sidin mau tanduk-tanduknya tabuk sidin. Misalnya, seharusnya sederhananya dalam hal makanan, apa nang disuruh kurang palingan ya bepada seadanya juga. Apa guru ranai, pun maaf, aku kada makan dewa karing ya sedih. Dewa karing betanak makanannya. Ada yang guru yang tahu, nah aku wajar aja daripada naik si banding mengarasi makan dewa karing. Aja sedih bebici kepala. Napa tiansi? Napa guru jadi kada makan atau sedih ulun kada makan daging? Ada yang curang haruan di dapur ambil akan orang. Itu wajar aja gitu. Sederhana dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, kada berlebih-lebihan. Tempat tinggal juga jangan aku membacang disewakan di sini jangan kada hapon aku. Aku hendak menangan uja jangan disewakan yang lebih mewah lagi rumahnya ada hapon manyawan kayak ini. Kada bersyukur lalu.
Orang seadanya, hai baik dia maaf hapun menyewakan, jebakannya maaf kada hapun, pas kemana ada diam. Rumah sudah disewakan, bersombong diri, pulang kada pantas selalu kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Lo pinakan azab nang penting. Gara-gara kada bersyukur lo nang apa adanya. Nya hendak mewah-mewah kada akan sederhana. Dan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya sederhana aja, santai aja, jadi tidak usah kalau dipaksakan. Lain kisah orang ada itulah, lain pula. Itu orang memakai fa'amma binikmati rabbika fahadis, lain pulang. Tidak condong kepada kemewahan dan juga tidak condong kepada berlebih-lebihan. Dan ia juga tidak berlebih-lebihan di dalam urusan dunia. Nah, jangan sampai 5 minggu, 6 minggu kada turun di pengajian gurunya. Kan apa urusan dunia, jadi bisnis. Amana guru jar libur nih. Sidin lagi jatuh mau urus batu bara di Sumatera. Misalnya sibuk berbisnis orangnya, akhirnya apa? Bila sampai malam Sabtu kosong, meja gurunya kada ada. Murid disuruh turun, gurunya kada ada. Apa urusan berbisnis terus berlebih-lebihan dalam urusan dunia, itu kada pantas, ujar Yahya bin Mu'az tadi. Juga tidak berlebih-lebihan dalam urusan zuhud. Kada usah juga berlebih-lebihan, misalnya dalam urusan zuhud, kopiah pina masak. Misalnya baju nang pina batambal, pada adanya baju nang baik, berlebih-lebihan pulang. Anu jadi supaya orang maras. Supaya diberikan orang tawadu. Ada juga kayak itu, apa adanya yang mampu kau bagamis pakai gamis yang terbaik lah artinya, dan kadang berlebih-lebihan sampai rela berhutang, itu kada kayak itu maksudnya. Pakai innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah senang kepada yang indah-indah, yang elok-elok, yang rapi-rapi. Inallah tuh Allah Ta'ala tuh maha jamal, maha elok, yuhibbul jamal, senang kepada yang elok-elok. Jadi jangan juga tak lalu kisah mengaku zuhud kalihatan bina berlebihan dalam urusan zuhud. Jangan juga lu kumpang kada usah kan diampuni ulun, kada usah ulun juhud, kada usah kan, tapi hatinya apa? Hati mana menjuhud. Baik terima ya kalau guru. Ujungannya begitu. Napa dasar kada julungnya juga harapan dikajal. Itu kan berlebih-lebihan pulang. Imbah cap berenang makasih. Berapa ke orang berita sarahan? Kada jauh pinanang berlebih-lebihan pulang dalam urusan zuhud, bina panampak benar kada juga. Makanya kopiah yang baik-baik, kada usah memakai kopiah yang masak tadi. Napa jadi guru pian pakai kopiah tahimanan zuhud. Jangan sidin, kada kayak itu juga. Seyogianya ia menjaga dirinya dari bergaul dengan para penguasa. Nah, dijaga jarak kayak bergaul dengan para penguasa. Karena para penguasa ini bawaannya tunjuk menunjuk aja. Ini mahir jadi bos. Kadang mau orang nang datang ini dianggapnya di atasnya, selalu dianggapnya di bawah. Akhirnya status ulama kita, status ustadz kita pun dianggap remeh. Para umara, para penguasa ini tadi, apalagi para penguasa nang munafik, nang pasik maginnya, di hulu-hulunya wara. Ustadz pakai sarung terus ya. Ustadz berburut gahan di hulu-hulunya. Di hulu-hulunya. Padahalnya berburut. Jangan bergaul ke situ kita. Daripada di tempat itu kita kada dihargai, menjauh. Orang-orang yang hidup dengan dunia yang demikian itu dilakukan sedapat mungkin karena takut mendapat fitnah di kalangan masyarakat. Jadi kita itu jauhi bergaul dengan para penguasa, jauhi bergaul dengan orang yang ahli dunia. Sedapat mungkin kita menjauhi supaya apa jadi takut mendapat fitnah. Jangan sampai kita mendapat fitnah gara-gara bergabung dengan mereka. Nah, jurang tuh yang TTH ada sidin juga duduk di situ. Nyata ada jurang menyantap juga sidin tuh.
Kudangan semalam Sidin itu jar habis korupsi panang anu to bapak atau ada tuan guru di situ nanya dah jar diberi Sidin dia duit korupsi situ. Jadi fitnah akhirnya walaupun kada terjadi. Makanya pesan Sidin di sini yang demikian itu dilakukan menjauhi bergaul dengan para penguasa dan orang nang ahli dunia sedapat mungkin kita jauhi karena kita itu takut mendapat fitnah di kalangan masyarakat. Gara-gara bergabung lawan bubuhannya itu, walaupun kita menasihati juga sedapat mungkin, tapi tuduhan masyarakat bisa menjadi fitnah. Sama aja 10 bulan juga yang itu kepala bener surban sama aja juga sekalinya tuh yang bergabung tuh yang jar empat tuh kayaknya tuh jar masuk ke karaoke itu jar bisa mengacak tuh juga tuh jar. Nah balada piane lagi masyarakat nih tuh kayaknya tapacol tuh kayaknya aku gamis tuh jar. Nah, gara-gara tak gabung lalu dijaga jaraknya tapi bergabung masih itu ujar Sidin di sinilah. Nah itu mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada apa yang dikalamkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan kita bisa bagaimana mengamalkan dengan apa yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.